Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Seka Anggita Maulidina dari semester 3C, Fakultas Hukum Universitas Surya Kencana. Di sini saya akan menjelaskan bab 4 mengenai pengulangan tindak pidana atau residif. Pengertian residif adalah seseorang yang melakukan tindak pidana dan telah dijatuhi hukuman pidana dengan suatu putusan atau vonis dari hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau incre van de wet, kemudian melakukan lagi suatu tindak pidana. Jadi hampir sama dengan concursus realis, yaitu melakukan lebih dari satu tindak pidana. Perbedaannya adalah dalam residif telah ada putusan atau vonis hakim yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap yang berupa pemidanaan terhadap tindak pidana sebelumnya. Sedangkan dalam concursus belum ada putusan atau vonis dari hakim. Residif adalah alasan untuk pemberatan pidana. Pembagian pengulangan atau residif. 1. Residif umum atau allgemeine stelsel residif adalah semua pengulangan terhadap jenis tindak pidana apapun yang dilakukan dalam waktu kapan saja. Pengulangan merupakan alasan pemberatan. Jadi, tidak disyaratkan jenis tindak pidana yang dilakukan maupun tenggang waktu pengulangan. Dengan demikian, tidak dikenal daluarsa. Residif atau pengulangan jenis umum ini tidak dikenal dalam KUHP. Kedua, residif khusus atau special stelsel residif adalah tidak semua jenis pengulangan merupakan alasan pemberatan. Pemberatan pidana hanya dikenakan terhadap pengulangan yang dilakukan terhadap jenis tindak pidana tertentu dan dilakukan dalam tenggang waktu tertentu. Jenis residif inilah yang dikenal di dalam KUHP. Residif menurut KUHP adalah pengulangan atau residif tidak diatur secara umum dalam buku 1 KUHP tentang ketentuan umum, tetapi secara khusus untuk tindak pidana tertentu diatur dalam buku 2 dan buku 3 KUHP. Selain itu, KUHP juga mensyaratkan tenggang waktu pengulangan tindak pidana tertentu. Dengan demikian, KUHP menganut sistem residif khusus, artinya pemberatan pidana hanya dikenakan pada pengulangan jenis-jenis tindak pidana tertentu saja dan dilakukan pada tenggang waktu tertentu. Tidak mungkin ada residif apabila 1. Keputusan hakim tidak berupa pemidanaan, melainkan prespa atau pembebasan dari segala tuntutan dan pelepasan dari segala tuntutan atau oslef van al resvelvolging. 2. Keputusan atau vonis hakim masih dapat berubah dengan adanya upaya-upaya hukum yang berlaku atau banding dan kasasi. 3. Keputusan hakim yang berupa penetapan atau basiking, misalnya keputusan yang menyatakan tidak berwenangnya hakim untuk memeriksa perkara tersebut, kemudian keputusan tentang tidak diterimanya tuntutan jaksa karena terdakwa tidak melakukan kesalahan dan tidak diterimanya perkara karena penuntutannya sudah daluarsa. Itulah penjelasan bab 4, pengulangan tindak pidana atau residif. Oke, mungkin cukup sekian. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.